Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Palingan lemas dan seluruh tulangnya terasa patah. Ledek Pandu, tetapi aku emang kampungan, Om. Ish, Rasya sedikit merengek. Dengan gemas Pandu menggigit pipi Rasya hingga gadis itu memekik. Sakit, Om. Berarti kamu sedang tidak bermimpi. Pandu menjawab santai diiringi kekehan. Om, aku tuh mau nanya sesuatu, tapi bingung. Rasya terlihat begitu ragu-ragu. Pandu menatap istrinya dengan sangat lekat. Tanya saja, aku tidak mau kamu menyimpan apapun dariku. Wajah Pandu tampak begitu serius. Aku kok lihat Momi sama Dedi sepertinya enggak terlalu suka sama Gea. Itu beneran apa cuma perasaan aku aja, sih, Om? Tanya Rasya ragu. Pandu terdiam sesaat lalu mengendikkan kedua bahunya. Jangan terlalu mencampuri atau ingin tahu tentang orang lain. Lebih baik sekarang kita tidur saja. Pandu merapatkan tubuhnya hingga tidak ada jarak di antara dirinya dengan sang istri. Sementara Rasya pun hanya bisa membisu. Tidak berani bertanya lebih lanjut karena dia merasa Pandu begitu membatasi. Om, panggil Rasya, membangunkan Pandu yang baru saja memejamkan mata. Apa? Tanya Pandu tanpa melepaskan pelukannya. Aku lapar, Rasya berbicara manja. Pandu pun tersadar kalau mereka belum makan sejak sampai di Amerika. Kamu mau makan apa? Tanya Pandu lembut. Seblak kayaknya enak, Om. Rasya menjawab santai. Kamu yang benar saja, mana ada seblak di Amerika? Pandu terlihat kesal, tetapi dia mencoba terlihat biasa saja. Terus, Rasya berbalik dan menatap suaminya. Biar aku telepon Arga saja. Pandu mengambil ponsel miliknya lalu menghubungi Arga untuk memesankan makanan. Kamu mau kemana? Tanya Gilang saat melihat Arga baru saja keluar dari apartemen yang bersebelahan dengan miliknya. Memesan makanan untuk Tuan Pandu, Tuan Muda. Arga menjawab sopan, berusaha terlihat biasa saja di depan Gilang. Kenapa harus keluar dari apartemen? Kamu bisa memesan lewat ponsel dan makanan akan langsung dikirim ke apartemen Kak Pandu. Gilang terdengar sedikit ketus. Saya harus memastikan sendiri kalau makanan yang akan disantap Tuan Pandu benar-benar bersih dan teruji. Lebay, hina Gilang, tetapi Arga justru tersenyum miring. Lebay di bagian mana? Tuan, saya hanya memastikan yang terbaik untuk bos saya dan istri tercintanya. Timpal Arga, dia pun berpamitan untuk pergi dari sana. Menghindari supaya tidak berdebat dengan Gilang yang memang menyebalkan bahkan sering bermulut pedas. Ga, panggil Gilang, menghentikan langkah Arga yang baru saja hendak menjauh. Arga berbalik, lalu menatap Gilang dengan penuh tanya. Ada apa, Tuan? Tanya Arga karena sedari memanggil tadi Gilang justru membungkam mulutnya. Maukah kamu memaafkan Gea? Pinta Gilang lirih, tetapi penuh dengan meminta. Arga tidak menjawab, hanya menarik sebelah sudut bibirnya. Namun, tangan lelaki itu terkepal erat. Kamu sudah salah paham dengan Gea. Saya harus pergi sekarang, Tuan. Arga menyela, lalu membungkuk hormat dan segera pergi dari sana. Dia tidak peduli dengan teriakan Gilang yang kembali memanggil namanya. Sampai kapan kamu akan terus salah paham seperti ini, Ga? Dengan cara apapun aku harus menjelaskan kepada Arga. Aku tidak mau Gea terus-menerus sedih.
Gilang bergumam sebelum akhirnya ikut pergi. Kali ini tujuannya adalah apartemen milik Gea yang selisih 5 lantai dengan miliknya. Pengantin baru tersebut baru saja akan terlelap lagi. Tetapi panggilan dari Arga membuat Pandu bermalas-malasan turun dari tempat tidur. Ketika pintu kamar tersebut telah dibuka, terlihatlah Arga datang bersama dengan seorang pelayan yang membawa troli berisi makanan. Arga membungkuk hormat ketika berhadapan dengan Pandu. Dengan segera Pandu menyuruh Arga dan pelayan tersebut untuk masuk dan menaruh makanan di atas meja. Setelahnya pelayan segera berpamitan keluar. "Selamat menikmati makanannya, Tuan." Arga membungkuk hormat kembali sebelum berpamitan dari sana. Namun, Pandu justru mengekor Arga sampai ke depan pintu hingga membuat lelaki itu menjadi curiga. "Adakah lagi yang harus saya bantu, Tuan?" tanya Arga, berbalik dan menatap wajah Pandu dengan lekat. "Ga, siapkan kejutan untuk istriku." Kening Arga mengerut mendengar permintaan dari atasannya tersebut. "Kejutan? Kejutan apa, Tuan?" tanya Arga heran. Pandu tidak menjawab, tetapi dia berbisik tepat di telinga Arga, memberitahu hal apa yang sedang direncanakan. Bola mata Arga membulat sempurna mendengar permintaan dari Pandu. Bahkan, dia menatap Pandu dengan begitu menelisik untuk meyakinkan bahwa pendengarannya tidaklah salah. Seakan paham dengan kebingungan Arga, Pandu pun mengangguk tanda mengiyakan. "Tapi, Tuan..." Arga tampak ragu. "Aku memberi perintah bukan untuk dibantah, Ga." Pandu berkata dengan tegas. Embusan napas kasar pun terdengar keluar dari mulut Arga. "Baiklah." Arga pun pasrah dan berpamitan pergi. Setelah bayangan Arga menghilang dari pandangan, Pandu segera masuk kembali ke apartemen dan mengajak Rasya untuk makan. Melihat makanan mewah yang tersaji di depannya membuat Rasya begitu antusias saat menyantap. Pandu yang melihat itu pun menjadi begitu gemas. "Om, ini enak sekali." Rasya mengusap perutnya yang kekenyangan. Pandu tidak menyahut, hanya meletakkan sendok dan garpu secara tertelungkup. "Kamu mau lagi?" tanya Pandu menawari. Namun, Rasya menggeleng dengan cepat. "Kalau perutku meledak gimana, Om?" Rasya langsung terdiam saat Pandu tiba-tiba mencium bibirnya, melumatnya dengan begitu lembut. Perlahan, tetapi pasti, Rasya membuka mulut dan membiarkan lidah Pandu mengakses seluruh rongga mulutnya. Pandu tanpa sadar menidurkan Rasya di sofa lalu menindih tubuh istrinya. Ciuman mereka tidak terlepas sama sekali. Bahkan lidah mereka kini saling berbelit. Desahan Rasya langsung terdengar saat ciuman tersebut baru saja terlepas. "Kamu masih datang, Bulan?" Napas Pandu terdengar memburu karena nafsu yang sudah naik ke ubun-ubun. "Masih, Om, belum bersih." Rasya merasa tidak enak hati saat melihat kekecewaan memenuhi wajah suaminya. "Maafin aku, Om." "Maaf, untuk apa?" tanya Pandu heran, karena belum bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Sahut Rasya, kepalanya sedikit tertunduk. Pandu menangkup wajah Rasya supaya gadis itu mau menatapnya. "Aku tidak akan menuntut kamu harus melayaniku saat ini. Tapi, Om, aku enggak enak sendiri loh. Soalnya, kan dulu Om mudah banget celap-celup." Rasya hendak menutup wajah, tetapi dengan segera Pandu menyingkirkan tangan istrinya. "Itu hanyalah masa lalu. Aku janji, mulai saat ini aku tidak akan bermain wanita lagi. Dulu aku hanya ingin menghapus perasaan untuk Amira, tapi sekarang hatiku sudah milikmu."
Pandu tersenyum melihat wajah Rahasia yang mulai merona. Bahkan, senyum di bibir gadis itu tercetak dengan jelas. Om, terima kasih banyak. Rahasia memeluk Pandu dan langsung dibalas erat oleh lelaki itu. Sekarang bantu aku, pinta Pandu. Bantu apa, Om? Rahasia mendongak dan menatap curiga saat melihat bibir Pandu tersenyum licik. Tidurin adik kecilku, sahut Pandu. Enggak mau. Rahasia melepas pelukannya dan melipat tangan di depan dada. Kenapa? Tanya Pandu kecewa. Aku enggak mau nelan yang asin-asin lagi. Aku tuh pecinta manis bukan asin, Om. Kemarin aku tidak sengaja. Kalau seperti itu, kan tidak sadar. Pandu menimpali dengan kesal. Aku bantu pakai ini saja, tapi sebisanya aja ya, maklum masih amatiran. Rahasia mengangkat tangan kiri dan menaik turunkan alisnya. Pandu tidak membuka suara. Dia langsung mengangkat tubuh Rahasia dan membopong istrinya tersebut menuju ke kamar. Tanpa terasa 2 hari sudah mereka berada di Amerika. Rahasia merasa begitu bahagia karena Pandu mengajaknya keliling tempat indah di sana. Yang belum pernah terpikirkan oleh Rahasia sebelumnya adalah jangankan ke Amerika. Ingin jalan-jalan ke Bali saja dia belum bisa merencanakan. Rahasia bersyukur menjadi orang yang benar-benar beruntung. Mandilah, setelah ini akan ada kejutan untukmu. Pandu mengusap puncak kepala Rahasia dengan penuh cinta. Kejutan apa? Tanya Rahasia begitu menuntut. Namanya saja kejutan. Kalau aku bilang sekarang yang ada bukan lagi kejutan. Pandu tersenyum tipis. Bibir Rahasia mengerucut sembari bangkit berdiri dan mengambil handuk. Pandu pun hendak mengekor di belakang, tetapi Rahasia segera mencegahnya. Mau apa, Om? Tanya Rahasia, tangannya berkacak pinggang menatap Pandu yang hanya cengengesan. Mandilah, memang mau apa lagi, kita mandi berdua. Pandu merangkul pundak Rahasia dan mengajaknya masuk ke kamar mandi. Namun, Rahasia menahan tubuhnya. Kalau mandi sama Om pasti lama, aku mandi dulu aja. Rahasia menolak karena dia tahu apa yang terjadi jika di kamar mandi berdua dengan suaminya. Tidak, kali ini aku tidak akan macam-macam, aku hanya ingin mandi berdua saja. Pandu berbicara dengan sangat yakin. Rahasia menunjukkan jari kelingkingnya tepat di depan wajah Pandu. Buat apa? Janji dulu, Om. Sahut Rahasia, seperti anak kecil. Cibir Pandu, tetapi lelaki itu tetap menautkan kelingkingnya. Pengantin baru tersebut akhirnya masuk dan mandi bersama, sesuai janji. Kali ini Pandu hanya mandi dan tidak meminta bantuan Rahasia lagi. Dalam hati Pandu merasa begitu kesal kenapa tamu bulanan Rahasia belum juga pergi. Rahasia sudah memakai gaun panjang, terlihat begitu cantik bahkan Pandu sampai terpesona dengan istrinya. Dia tidak menyangka kalau kecantikan istrinya akan terpancar saat berdandan feminim. Namun, berbeda dengan Rahasia yang merasa tidak nyaman. Om, kenapa aku enggak pakai baju biasa aja, sih? Protes Rahasia, namun, Pandu justru menarik kedua sudut bibirnya. Kamu cantik kalau seperti ini, kelihatan kalem. Puji Pandu, diiringi sebuah kecupan di pipi istrinya. Aku emang kalem, Om. Rahasia menimpalinya. Pandu segera menggandeng tangan Rahasia dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Kenapa mesti ditutup sih, Om? Tanya Rahasia heran, pandangannya gelap. Dan dia berjalan mengikut Pandu yang sedari tadi terus menggandeng. Kalau dibuka namanya bukan kejutan. Pandu menjawab santai.
Rasya merasa begitu gugup saat langkah mereka berdua telah terhenti. Dan Pandu sedang melepaskan kain yang menutup mata Rasya. Begitu kain terbuka, bola mata Rasya membulat penuh saat melihat pemandangan di depannya. Surprise, Om, aku sedang mimpi? Rasya menepuk pipi karena tidak percaya. Sebuah meja makan yang telah dihias dengan begitu cantik. Lilin di tengah meja juga bunga dan balon di sekitar makin menunjukkan kesan romantis. Apalagi sekarang mereka berada di atas ketinggian, yang membuat suasana makin terasa indah. Om, ini romantis banget. Rasya berjingkrak kegirangan, bahkan tanpa sadar dia memeluk suaminya dengan sangat erat. Makasih, Om, kamu suka? Tanya Pandu yang juga ikut merasa bahagia. Tentu saja, aku sangat suka, Om. Senyum Pandu makin melebar melihat rona kebahagiaan yang terlihat jelas dari raut wajah istrinya. Setelah puas saling berpelukan, Pandu menggandeng Rasya untuk duduk di sana. Selamat duduk, Tuan Putri. Canda Pandu, sembari menarik keluar kursi untuk duduk istrinya. Terima kasih, Paduka Raja. Balas Rasya, diiringi kekehan. Pandu mengusap puncak kepala Rasya terlebih dahulu sebelum akhirnya duduk tepat di depan istrinya tersebut. Aku masih belum percaya. Rasya mengedarkan seluruh pandangan melihat betapa romantisnya kejutan dari Pandu. Rasya dan Pandu sama-sama terdiam saat melihat Arga yang berjalan mendekat bersama dengan seorang pelayan yang membawa troli makanan. Arga dan pelayan tersebut membungkuk hormat saat sudah berdiri di samping meja. Pengantin baru tersebut hanya melihat pelayan yang sedang memindahkan satu persatu makanan dari troli ke meja. Namun, tiba-tiba Rasya terkejut saat melihat mangkok terakhir yang diletakkan di depannya. Om, kenapa ini kayak seblak, sih? Rasya mengamati, dan penglihatannya tidaklah salah. Mangkok tersebut berisi seblak kuah pedas yang begitu menggugah selera. Memang itu seblak, untukmu. Pandu menjawab tenang, tetapi bibirnya tersenyum melihat wajah Rasya yang begitu semeringah. Kata Om Panu, di sini tidak ada seblak. Ujar Rasya heran. Nona, demi membuktikan betapa besar cinta Tuan Pandu untuk Anda, Tuan Pandu sengaja mendatangkan langsung penjual seblak dari Indonesia, khusus untuk Anda. Apa? Lengkingan suara Rasya berhasil mengejutkan mereka semua. Rasya benar-benar tidak menyangka dengan suaminya. Bahkan, seblak tersebut adalah seblak langganan karena rasanya sangat tidak asing bagi lidah Rasya. Pandu pun tersenyum puas. Aku enggak ngangka kalau Om Panu bakal seromantis ini. Rasya menikmati seblak tersebut dengan antusias. Rasanya dia sudah sangat merindukan makanan yang sempat booming tersebut. Pandu menggeleng saat Rasya mengarahkan sesendok seblak di depannya. Bukannya tidak mau, tetapi Pandu tidak terlalu suka makanan dengan level pedas yang tinggi. Kamu suka? Tanya Pandu, mengusap bibir Rasya yang sedikit belepotan kuah seblak. Rasya mengangguk dengan cepat. Ini makanan favorit aku sama 3 cecunguk, Om. Sumpah, ini bakalan lebih nikmat lagi kalau dimakan bareng mereka bertiga. Ucap Rasya di sela kunyahannya. Memangnya kalau sama aku, tidak nikmat, begitu? Pandu bertanya ketus. Rasya sedikit mendongak lalu tersenyum saat melihat wajah suaminya yang tampak begitu kesal. Bukan begitu, Om. Kalau sama mereka, kan sesama pecinta pedas level dewa, jadi lebih nikmat aja. Jelas Rasya, tidak mau Pandu salah paham. Kalau begitu, biar aku mencobanya. Pandu beranjak bangun lalu berdiri di samping Rasya. Jangan, Om.
Rahasia menahan tangan Pandu yang sudah menggenggam sendok dan bersiap untuk mencicipi seblak tersebut. Namun, dengan segera Rahasia menahannya. Kenapa? Tanya Pandu, menatap Rahasia lekat. Aku enggak mau kalau sampai Om diare. Rahasia menjawab santai. Dia terdiam saat Pandu sudah meraup bibirnya bahkan tanpa menunggu lama langsung memasukkan lidahnya. Rahasia pun membalas. Bibir mereka yang sering bersentuhan membuat Rahasia bisa membalas secara refleks. Kurap, teriakan dari arah belakang membuat ciuman tersebut terlepas. Om, kok aku dengar suara si Suketi? Ya. Rahasia bergumam heran. Pandu menyeringai saat melihat raut wajah istrinya. Mana ada? Tanya Pandu, berusaha menahan tawa. Rahasia berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Beneran, Om, tidak ada. Kilah Pandu, dia terdiam saat telunjuk Rahasia berada di bibirnya dan gadis itu menyuruh untuk diam. Kurap, I love you. Teriakan itu kembali terdengar. Rahasia berbalik dengan cepat, namun, lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Pandu makin terkekeh. Tetapi dia berusaha menutupi dari Rahasia. Merasa begitu kesal, Rahasia bangkit berdiri dan hendak pergi. Tetapi baru saja satu langkah, dia langsung terdiam. Saat melihat ketiga sahabat baiknya sedang berdiri dengan tangan melambai. Suketi, Zainab, Markonah. Gumam Rahasia tidak percaya. Kalian, teriak Rahasia berlari kencang dan langsung berpelukan dengan mereka bertiga. Gue kangen sama lu, Ra. Zahra mengeratkan pelukannya. Gue juga kangen banget sama kalian. Cukup lama mereka berpelukan untuk saling melepas rindu, sedangkan Pandu dan Arga hanya menatap mereka. Kok kalian bisa di sini? Tanya Rahasia penuh selidik saat pelukan mereka baru saja terlepas. Lah, kita juga enggak tahu, Ra. Tiba-tiba Tuan Arga datang terus ngajak kita buat liburan ke sini. Zeti menjawab antusias. Wajah mereka tampak berbinar bahagia melihat pemandangan yang begitu luar biasa menurutnya. Tuan, Anda yakin mereka tidak akan mengganggu bulan madu Anda? Kalau sampai mereka mengganggu maka bukan salah saya, Tuan. Arga berkata tanpa melepas pandangan dari keempat gadis sengklek di depan. Itu tugas kamu supaya mereka tidak mengganggu. Ucap Pandu. Dia berjalan mendekati istrinya. Arga mencebik kesal lalu menyusul di belakang Pandu. Aku mau ke toilet dulu. Pandu berpamitan sembari mengecup pipi Rahasia tanpa malu. Ketiga sahabat Rahasia justru bersorak kegirangan. Rahasia hanya mengiyakan lalu mengajak ketiga sahabatnya untuk duduk. Berbagai obrolan menemani mereka. Bahkan gelakan tawa terdengar menggelegar, tetapi mereka tidak peduli. Walaupun para pengawal Pandu yang berjaga di sekitar sedari tadi terus menatap heran ke arah mereka. Ra, lu luar biasa banget. Punya laki ganteng, tajir, baik, pengertian pula. Kata Zeti. Rahasia hanya menanggapi dengan senyuman. Badan maco gitu pasti kuat diranjang. Iya, kan, Ra? Tanya Margareta. Tetapi Rahasia justru mengangkat kedua bahunya secara bersamaan. Mana ku tahu, jawaban Rahasia tersebut membuat ketiga sahabatnya melongo. Gue curiga, emang lu belum malam pertama? Tanya Zahra begitu menuntut. Rahasia menggeleng cepat. Kok bisa? Pekik mereka bertiga bersamaan. Rahasia menutup telinganya yang berdenging dengan mulut mengomel. Teriakan kalian bikin gue budek. Astaga, Rahasia menonyor kepala tiga sahabatnya secara bergantian. Kalian tahu sendiri, kan kalau gue ini waktu nikah lagi datang bulan.
Rahasia menjawab santai. Emang sekarang belum kelar? Sela Zeti penuh selidik. Udah kelar dari kemarin, tapi gue belum bilang sama Om Panu. Bilang apa? Suara Pandu dari arah belakang membuat tubuh Rahasia menegang seketika. Ketiga sahabat Rahasia pun diam menunduk melihat sorot mata Pandu yang begitu tajam. Dengan gugup, Rahasia bangkit berdiri dan berbalik menatap Pandu yang juga sedang menatapnya. Tatapan Pandu seolah hendak melahap dirinya hidup-hidup. Rahasia hanya bisa menelan ludah secara kasar. Kamu berbohong? Suara Pandu terdengar penuh kekecewaan. Maafin aku, Om. Jari Rahasia saling meremas, bahkan sudah berkeringat dingin. Kenapa kamu berbohong? Tanya Pandu setengah membentak. Aku. Rahasia terdiam saat Pandu menarik tangannya secara kasar. Sementara ketiga sahabat Rahasia hanya saling menyenggol. Mereka merasa tidak tega, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlalu takut dengan Pandu juga semua pengawal yang di sana. Apalagi Arga yang juga memasang raut wajah datar. Tuan, bagaimana dengan Rahasia? Bolehkan kita menolongnya? Tanya Zahra, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Lebih baik sekarang kalian istirahat. Nona Rahasia akan baik-baik saja. Palingan juga dia hanya akan lemas dan seluruh tulangnya terasa patah. Arga pergi begitu saja tanpa peduli pada ketiga gadis yang sedang saling menatap. Pandu masuk ke kamar lalu menyuruh Rahasia duduk di atas kasur secara paksa. Rahasia tidak menolak atau melawan seperti biasanya karena saat ini dirinya merasa sudah bersalah. Pandu duduk di tepi tempat tidur samping Rahasia dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tatapan tajam ke arah Rahasia sama sekali tidak terlepas. Kenapa kamu berbohong? Tanya Pandu dengan suara tinggi. Maaf, Om. Rahasia menunduk makin dalam, bahkan jantungnya sudah berdebar sangat kencang. Aku cuman takut, Om. Takut kenapa? Takut aku melukaimu. Meskipun kamu menyebalkan, tapi aku tidak akan pernah melukaimu. Omel Pandu, meluapkan semua kekesalannya. Aku takut, Om. Katanya malam pertama itu sakit banget. Jari Rahasia membuat bulatan kecil menggunakan jempol dan pangkal telunjuk. Lalu dia memasukkan telunjuk kiri ke lubang tersebut. Lubang semut dimasukin ular, pasti rasanya sakit, Om. Otak Pandu justru berkelana melihat telunjuk Rahasia yang keluar masuk lubang tersebut. Namun, dia berusaha keras untuk mengusir pikiran itu. Kamu belum tahu rasanya, kalau sudah tahu aku yakin kamu akan ketagihan. Pandu berbicara tegas, tubuhnya mulai gelisah karena otak kotornya mulai meracuni pikiran. Om, Rahasia terdiam saat Pandu sudah membungkam mulutnya dengan mulut lelaki itu. Bahkan, dengan perlahan Pandu merebahkan tubuh Rahasia lalu menindihnya. Lidah mereka saling berbelit, bahkan dengan lihai Pandu mengakses seluruh rongga mulut Rahasia. Tangannya mulai meremas. Secara refleks Rahasia mengusap leher Pandu hingga membuat gelora lelaki itu makin menggebu. Setelah puas dengan ciuman bibir, Pandu menurunkan ciumannya di leher jenjang Rahasia. Bersambung.